memecah keheningan, memberikan salah satu kertas kepada Winnie. Tubuh mereka nyaris bersentuhan. Mereka begitu dekat sekarang. Winnie mengangguk pelan, meskipun ia tampak sedikit bingung. Ada nada getir di sana, seolah-olah ia sudah tahu jawabannya. Mereka mungkin telah mengucapkan selamat tinggal, namun cinta yang tak pernah diungkapkan akan selalu. Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta yang Tak Terucap, kiriman salah seorang teman Kira untuk menemani teman-teman semua. Baiklah, langsung saja, Cinta yang Tak Terucap. Bab 1, Dia yang Berbeda. Akram, seorang remaja SMA yang dikenal di sekolahnya sebagai murid yang pintar sekaligus bandel, berjalan melewati koridor sekolah dengan langkah santai. Teman-temannya sudah terbiasa dengan kepribadiannya yang kompleks. Di satu sisi, ia cerdas dan mampu memecahkan soal matematika tersulit tanpa berkeringat. Namun di sisi lain, ia sering membuat guru-guru kesal dengan ulahnya yang bandel dan suka mengabaikan aturan. Bisa saja aku jadi juara umum kalau aku mau. Seringkali ia berkata dengan senyum tipis saat teman-temannya mengeluh tentang betapa sulitnya pelajaran di sekolah. Namun sikap bandelnya lebih sering membuatnya kehilangan posisi teratas itu, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu ia pedulikan. Namun di balik sikap acuh tak acuhnya, ada sesuatu yang selalu menyita perhatiannya di kelas. Winnie, gadis pintar, pendiam, dan selalu duduk di bangku kedua dari depan. Winnie bukan tipe gadis yang berusaha menarik perhatian, namun justru itulah yang membuatnya berbeda di mata Akram. Bab kedua, Awal dari Segalanya. Hari itu, kelas matematika sedang berlangsung dengan tenang. Pak Hasan, guru matematika yang terkenal disiplin, sedang menjelaskan soal rumit di papan tulis. Akram yang duduk di barisan belakang memperhatikan Winnie yang terlihat serius menulis di buku catatan. Saat pelajaran hampir selesai, Pak Hasan melemparkan sebuah tantangan di kelas. Oke, siapa yang bisa menyelesaikan soal ini di depan kelas? Tanya Pak Hasan sambil menunjuk ke soal di papan tulis. Beberapa murid mulai menunduk, berharap tidak dipilih. Namun tanpa ragu, Akram mengangkat tangannya. Saya, Pak, katanya dengan nada percaya diri. Sebelum Pak Hasan sempat menunjuk Akram, suara lembut namun tegas dari arah depan kelas terdengar. Saya juga ingin mencoba, Pak, kata Winnie. Pak Hasan tersenyum, senang melihat antusias dari kedua murid pintarnya. Baiklah, kalian berdua silakan maju. Akram dan Winnie berjalan menuju papan tulis, mengambil kapur di tangan masing-masing. Ruangan terasa hening saat mereka mulai mengerjakan soal tersebut. Sesekali Akram melirik Winnie, melihat bagaimana dia dengan tenang menyelesaikan soal, seolah-olah tanpa tekanan. Sudah selesai, kata Winnie dengan senyum tipis, meletakkan kapur dan mundur selangkah. Akram lalu menyusul beberapa detik kemudian. Saya juga, Pak, saya juga selesai. Pak Hasan memeriksa pekerjaan mereka dan tersenyum puas. Luar biasa, kalian berdua berhasil menyelesaikan soal ini dengan benar. Bapak tahu kalian akan menjadi pesaing hebat di kelas ini. Dan sejak saat itu, ada semacam ikatan yang terbentuk antara Akram dan Winnie. Ikatan yang lebih dari sekedar persaingan akademis. Bab 3, Rasa yang Tumbuh. Hari-hari berlalu, dan persaingan di antara Akram dan Winnie semakin intens. Mereka sering duduk bersebelahan saat pelajaran berlangsung, saling melontarkan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh mereka berdua. Namun di luar itu, Akram mulai menyadari ada sesuatu yang lain yang ia rasakan terhadap Winnie. Bukan hanya rasa hormat atau kekaguman, ada kehangatan di dalam hatinya setiap kali Winnie tersenyum. Ada getaran saat ia mendengar suaranya. Namun setiap kali ia mencoba merenungkan perasaannya, ia selalu menepisnya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti ini, gumam Akram pada dirinya sendiri suatu hari saat ia duduk di perpustakaan, memperhatikan Winnie yang sedang membaca buku di sudut ruangan. Namun betapapun kerasnya ia mencoba mengabaikan perasaannya, setiap kali ia melihat Winnie, rasa itu semakin tumbuh dan mengakar. Bab 4, Kesempatan yang Hilang. Pada suatu sore yang tenang, seusai jam sekolah, Pak Hasan memanggil Akram dan Winnie ke ruang guru. Bapak ingin kalian berdua membantu menilai tugas-tugas teman sekelas kalian, kata Pak Hasan. Kalian berdua yang terbaik di kelas, jadi Bapak percaya kalian bisa melakukannya dengan adil. Akram dan Winnie mengangguk setuju, dan beberapa menit kemudian mereka duduk berdua di kelas yang sepi, hanya ditemani oleh tumpukan kertas tugas di hadapan mereka.
Aku tahu kau sangat pintar, tapi kenapa kau selalu membuat masalah, Akram? Tanya Winnie tiba-tiba memecah keheningan. Akram terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku hanya suka membuat hidup lebih menarik, tapi aku juga serius tentang belajar. Kau tahu itu kan? Kata Akram kepada Winnie. Winnie tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, hanya saja terkadang aku berpikir seandainya kau lebih serius, kau pasti bisa jauh lebih hebat. Akram merasakan sesuatu yang hangat di dadanya mendengar kata-kata Winnie. Ada sesuatu dalam cara Winnie memandangnya. Bukan hanya sekedar teman sekelas, tapi sesuatu yang lebih dalam. Hari sudah menjelang sore ketika Akram dan Winnie masih sibuk menilai tugas-tugas teman sekelas mereka. Ruang kelas mulai terasa semakin sunyi. Hanya ada suara samar dari kertas yang berdesir saat dibolak-balik. Matahari yang terbenam perlahan-lahan memancarkan sinar jingga ke dalam kelas, menciptakan bayangan lembut di meja tempat mereka bekerja. Akram menundukkan kepalanya, fokus pada tumpukan kertas di depannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia merasakan kehadiran Winnie yang duduk di sebelahnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Suasana itu terasa begitu intim, begitu berbeda dari biasanya. Winnie, bagaimana menurutmu soal ini? Akram memecah keheningan, memberikan salah satu kertas kepada Winnie. Winnie menoleh. Rambutnya yang panjang menyapu pelan bahu Akram ketika ia bergerak. Sepertinya ada beberapa kesalahan kecil, tapi idenya cukup bagus, jawab Winnie sambil memeriksa kertas tersebut. Ketika Winnie membungkuk sedikit lebih dekat untuk melihat lebih jelas, tubuh mereka nyaris bersentuhan. Akram bisa mencium aroma rambut Winnie yang lembut, aroma yang menenangkan dan memabukkan di saat yang sama. Perasaan di dadanya semakin kuat, menciptakan desakan untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sudah lama ia pendam. Akram, apa kau mendengarku? Tanya Winnie tiba-tiba, menyadari bahwa Akram tampak terdiam. Oh, maaf, iya, aku setuju denganmu, jawab Akram gugup, berusaha mengalihkan perhatiannya dari pikirannya yang semakin tak terkendali. Mereka berdua kembali fokus pada tugas, namun keheningan yang mengikuti menjadi semakin berat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Beberapa menit kemudian, Winnie menyelesaikan pemeriksaan pada kertas terakhir dan meletakkannya dengan lembut di atas tumpukan yang lain. Selesai, katanya sambil tersenyum lega. Akhirnya, Akram mengangguk dan merapikan kertas-kertas di meja. Namun ketika ia hendak memasukkan kertas tersebut ke dalam map, tangannya bertemu dengan tangan Winnie yang sedang melakukan hal yang sama. Kedua tangan mereka bersentuhan, menciptakan sebuah getaran aneh yang membuat mereka berdua terdiam. Winnie menatap Akram, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu dalam tatapan yang dalam dan penuh arti. Mata Akram tertuju pada mata coklat Winnie yang berkilauan lembut di bawah cahaya sore. Dan ia merasakan detakan jantungnya semakin cepat. Mereka begitu dekat sekarang, hanya beberapa sentimeter memisahkan wajah mereka. Suasana saat itu seolah-olah membeku, dan waktu terasa berhenti sejenak. Akram bisa merasakan napas Winnie yang hangat menyentuh pipinya. Saat itu, ia menyadari bahwa ia bisa saja mengungkapkan perasaannya sekarang. Ia bisa menarik Winnie lebih dekat, memeluknya, atau bahkan menciumnya. Tapi sesuatu menahannya. Ini, Akram mulai bicara. Suaranya terdengar sedikit serak karena perasaan yang memenuhi hatinya. Iya Akram, balas Winnie. Matanya semakin terpaku kepada wajah Akram. Namun, kata-kata yang ingin diucapkan Akram terhenti di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Winnie, mencoba mengungkapkan perasaannya lewat tatapannya, tetapi tetap tak mampu mengeluarkan kata-kata yang ia inginkan. Ketidakberanian dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi menahannya. Akhirnya, Akram hanya bisa menghela napas pelan dan melepaskan sentuhan tangannya dari tangan Winnie. Kita harus menyerahkan ini kepada Pak Hasan sekarang, kata Akram mencoba mengalihkan suasana yang mulai terasa semakin intens. Winnie mengangguk pelan, meskipun ia tampak sedikit bingung. Oh iya. Kau benar, ayo kita selesaikan ini. Mereka berdiri bersama. Tapi saat berjalan menuju pintu kelas, Akram melirik Winnie dari sudut matanya. Ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka, sesuatu yang tak terucapkan. Akram tahu bahwa ia baru saja melahirkan kesempatan yang mungkin tak akan pernah datang lagi. Namun Akram memilih untuk diam. Ketika mereka menyerahkan tugas-tugas itu kepada Pak Hasan,
Akram merasa ada beban yang semakin berat di dadanya. Ia menyadari bahwa perasaan yang ia pendam untuk Winnie mungkin tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Mereka berjalan bersama ke pintu keluar sekolah. Tapi keheningan yang ada di antara mereka seolah-olah mengatakan lebih banyak daripada kata-kata yang tak pernah diucapkan. Di gerbang sekolah, mereka berhenti. "Terima kasih Winnie untuk bantuannya," kata Akram sambil tersenyum tipis, berusaha menutupi kekecewaan yang merayapi hatinya. "Sama-sama Akram," balas Winnie tersenyum kembali. "Kamu juga, terima kasih ya." Dan kemudian tanpa kata-kata lagi, mereka berpisah. Masing-masing membawa beban perasaan yang tak terungkap. Sore itu menjadi sebuah kenangan yang selalu akan diingat oleh Akram. Kenangan tentang kesempatan yang hilang dan cinta yang tak pernah diungkapkan. Bab 5. Perpisahan. Hari kelulusan itu adalah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Akram. Setelah acara selesai dan toga-toga hijau bergelombang di keramaian halaman sekolah, ia berdiri di tengah teman-teman sekelasnya. Tetapi pikirannya jauh dari kegembiraan yang melingkupi mereka. Matanya mencari sosok yang sejak tadi memenuhi benaknya. Dia adalah Winnie. Winnie berdiri tak jauh dari tempatnya, dikelilingi oleh beberapa teman wanita yang mengucapkan selamat. Senyum lembut menghiasi wajah Winnie. Dan Akram merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk berbicara dengan Winnie sebelum mereka semua melangkah ke kehidupan yang baru, meninggalkan masa-masa SMA di belakang. Akram mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang selama ini tak pernah bisa ia temukan. Ia harus mengatakannya sekarang atau tidak sama sekali. Ketika Winnie mulai melangkah pergi dari kerumunan, Akram bergegas memanggilnya. "Winnie!" teriak Akram. Suaranya agak serak karena gugup. Winnie berhenti dan berbalik. Matanya bersinar saat melihat Akram. Ada sesuatu dalam tatapannya. Harapan yang telah lama ia simpan. Harapan bahwa Akram akhirnya akan mengatakan apa yang selalu ia tunggu. "Akram?" Winnie berlari mendekatinya, melewati kerumunan teman-temannya, dan berhenti tepat di depan Akram. "Akram, kau memanggilku?" Akram mengangguk, meskipun jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia merasa itu bisa terdengar oleh Winnie. Di tengah hiruk-pikuk sekitar mereka, seolah-olah hanya mereka berdua di dunia ini. "Winnie, aku hanya ingin bilang..." Akram memulai, tapi kata-katanya lagi-lagi terjebak di tenggorokan. Ia melihat ke dalam mata Winnie yang memandangnya dengan penuh perhatian dan merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang ia tak pernah benar-benar bisa kendalikan. "Apa Akram?" Winnie mendekat sedikit lagi. Hampir bisa mendengar napas Akram yang berat. Ada sesuatu yang bersinar di matanya, campuran antara kecemasan dan harapan. "Akram, katakan Akram." Suaranya lembut, seolah takut mengganggu momen yang begitu rapuh. Akram merasakan ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Ia bisa saja mengungkapkannya semuanya sekarang, tentang bagaimana ia telah mencintai Winnie sejak lama, tentang bagaimana perasaannya semakin tumbuh setiap kali mereka berkompetisi di kelas, tentang bagaimana ia selalu memikirkan Winnie bahkan di luar sekolah, namun ketakutan akan penolakan, atau mungkin ketakutan akan perubahan yang tak bisa ia kendalikan menahannya. Aku hanya ingin... Akram mencoba lagi, namun kata-katanya tetap terhenti. Ia melihat ke bawah, menghindari tatapan Winnie yang penuh harapan. Aku hanya ingin bilang terima kasih untuk semuanya, untuk persaingan yang sehat, untuk semua kenangan yang kita buat bersama." Winnie mengerutkan kening sedikit, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Akram. Itu bukanlah kata-kata yang ia harapkan. Bukan pengakuan cinta yang ia tunggu-tunggu selama ini. Namun, Winnie tetap tersenyum, meskipun hatinya sedikit terluka. "Oh, iya, terima kasih juga Akram. Aku juga akan selalu mengingat semuanya." "Ya, aku pasti akan merindukan semua ini," tambah Akram dengan suara yang agak gemetar. Ia berusaha tetap tersenyum, namun senyumnya tak bisa menyembunyikan rasa frustasi yang ia rasakan di dalam hatinya. "Aku harap kau akan sukses dimanapun kau berada, Winnie," kata Akram menambahkan.
Kau juga. Aku yakin kau akan mencapai hal-hal yang hebat. Balas Winnie dengan senyum yang kini mulai pudar. Ia masih berdiri di sana, menunggu sesuatu, atau mungkin berharap Akram akan mengatakan sesuatu yang lebih. Tapi kata-kata itu tak pernah datang. Mereka terdiam sejenak, berdiri begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Angin sore yang lembut berhembus, menggerakkan rambut Winnie dengan lembut. Di momen itulah Winnie menyadari bahwa Akram takkan pernah mengungkapkan perasaannya, dan rasa kecewa perlahan mulai mengisi hatinya. Itu saja, tanya Winnie akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. Ada nada getir di sana, seolah-olah ia sudah tahu jawabannya, namun masih berharap ada sesuatu yang lebih. Akram menunduk, dan ia mengangguk pelan. Ia tidak mampu berkata apa-apa lagi. Hatinya berteriak, ingin menahan Winnie di sana dan mengungkapkan semuanya. Tapi mulutnya tetap terkunci. Ia hanya bisa melihat Winnie yang perlahan tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Baiklah kalau hanya itu, kata Winnie dengan selamat tinggal Akram. Setelah ini aku akan pergi ke kota yang jauh. Semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Selamat tinggal Winnie, balas Akram dengan berat hati. Ia ingin mengatakannya, namun ia hanya bisa melihat Winnie yang perlahan-lahan berbalik dan berjalan menjauh. Setiap langkah yang diambil Winnie semakin menjauhkan mereka, dan Akram hanya bisa berdiri di sana, membiarkan kesempatan terakhirnya menghilang begitu saja. Saat Winnie menghilang dari pandangannya, Akram merasa ada sesuatu yang patah di dalam hatinya. Kesempatan yang ia lewatkan akan menjadi luka yang terus menganga di hatinya. Luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Ia tahu bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan penyesalan itu akan selalu menghantuinya. Sementara Winnie yang terus berjalan, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia telah lama menunggu momen ini, berharap Akram akan menyatakan cinta yang ia rasakan juga. Namun, kini ia harus menerima kenyataan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Hari itu menjadi penutup dari babak kehidupan mereka sebagai teman sekolah, namun juga menjadi awal dari penyesalan yang akan terus menghantui Akram sepanjang hidupnya. Mereka mungkin telah mengucapkan selamat tinggal, namun cinta yang tak pernah diungkapkan akan selalu ada di antara mereka, menjadi kenangan yang tak akan pernah bisa dilupakan. Epilog penyesalan. 10 tahun setelah hari kelulusan yang penuh penyesalan itu, Akram telah mencapai banyak hal dalam hidupnya. Ia sukses dalam karirnya, memiliki rumah yang nyaman, dan kehidupan yang terlihat memuaskan dari luar. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang terus menghantuinya. Penyesalan tentang kesempatan yang telah terlewatkan dan cinta yang tak pernah diungkapkan. Di suatu sore yang cerah, Akram memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah lama ia pikirkan. Ia mengumpulkan keberanian dan mulai mencari Winnie. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan sedikit kedamaian dan mungkin memperbaiki kesalahan yang telah lama mengganggu pikirannya. Akram memulainya dengan menghubungi teman-teman lama di sekolah. Ia bertanya kepada mereka tentang Winnie, mencoba mengumpulkan informasi tentang keberadaannya. Setelah beberapa usaha yang sia-sia, ia mendapatkan alamat email seseorang yang mungkin tahu informasi tentang Winnie. Dengan penuh harapan, Akram menulis email yang panjang dan penuh penyesalan, menjelaskan perasaannya dan keinginannya untuk bertemu Winnie sekali lagi, hanya sekali lagi dalam hidupnya. Setelah mengirim email tersebut, ia menunggu dengan penuh harapan, namun hari-hari berlalu tanpa adanya balasan. Akram tak menyerah. Akram memutuskan untuk pergi ke kota tempat ia tahu Winnie pernah tinggal setelah lulus sekolah. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan yang dulu mereka lalui bersama, berharap menemukan jejak atau seseorang yang mungkin masih mengenal Winnie. Di sebuah kafe yang tenang, tempat yang sering mereka kunjungi, Akram bertanya kepada pelayan tentang Winnie. Pelayan tersebut mengingat Winnie dengan senyum lembut. Namun, ia memberitahu Akram bahwa Winnie sudah lama pindah dari kota tersebut. Dia mungkin sudah pindah ke tempat lain. Tapi saya tidak tahu, kata pelayan toko itu. Akram merasa semakin terjatuh. Apakah dia meninggalkan alamat atau informasi kontak? Pelayan tersebut menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak tahu. Dia meninggalkan kota ini tanpa memberikan banyak informasi.
Dengan perasaan hampa, Akram meninggalkan kafe tersebut dan melanjutkan pencariannya dengan tekad yang semakin memudar. Ia berusaha mencari informasi lebih lanjut, menghubungi berbagai lembaga dan komunitas, namun semuanya sia-sia. Akhirnya, Akram duduk sendirian di sebuah bangku taman, menatap ke arah matahari yang terbenam. Pikirannya kembali ke hari kelulusan, saat ia berdiri di depan Winnie dengan kata-kata yang belum pernah diucapkan. Setiap detik dari momen itu terasa begitu jelas dalam ingatannya. Tatapan Winnie, harapan di matanya, dan rasa penyesalan yang semakin menguat. Winnie, di mana kau sekarang? Apa kau bahagia? Apa kau pernah mengetahui betapa dalamnya perasaan yang aku simpan untukmu? Gumam Akram dengan suara lirih. Tak ada jawaban yang datang. Hanya keheningan sore yang menenangkan dan penuh makna. Akram menyadari bahwa tak ada cara untuk mengubah masa lalu. Cinta yang tak pernah diungkapkan tetap akan menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah penyesalan yang akan selalu ada di hatinya. Ketika matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, Akram berdiri dan melangkah pergi dari taman itu dengan beban di hati. Meskipun ia telah menemukan kesuksesan di bidang profesionalnya, ia tahu bahwa tidak ada pencapaian yang bisa menghapus penyesalan yang mendalam tentang Winnie, cinta yang hilang, dan kesempatan yang terlewatkan. Dan kisahnya pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Tulis kritik dan saran teman-teman di kolom komentar. Akhir kata dari Suara Kira. Sampai jumpa lagi.